Halo rekan-rekan, berjumpa dengan saya Ayu Siska dalam mata kuliah perpajakan. Kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Pada materi PPh pasal 21, kita lihat dulu landasan hukumnya. Nah, landasan hukum di PPh pasal 21 terdapat di dalam PMK yang paling update, yaitu PMK yang terakhir, PMK 101 garing PMK 010 garing 2016. Dan per DJP yaitu per 16 garing PJ garing 2016. Inilah landasan hukum di dalam PPh pasal 21. Kita lihat definisinya. PPh pasal 21 ini merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Misalkan seperti karyawan, yang bukan pegawai yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Inilah yang nantinya akan dipotong PPh pasal 21. Lebih lengkapnya lagi, siapa-siapa saja yang akan dipotong saya akan tampilkan pada materi berikutnya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang dipotong PPh pasal 21 seperti pegawai, penerima pesangon, bukan pegawai, mantan pegawai, peserta kegiatan, dewan komisaris atau dewan pengawas. Nah, inilah pihak-pihak yang dipotong PPh 21. Kita lihat rincian pegawai. Pegawai yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi kalau misalkan di kantoran dikatakan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, itu mereka tetap dipotongkan PPh pasal 21. Yang kedua, penerima pesangon. Penerima pesangon ini termasuk penerimaan THT. THT itu adalah tunjangan hari tua dan jaminan hari tua maupun yang diterima oleh ahli warisnya. Dan yang terakhir itu adalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan misalkan seperti perlombaan, rapat, kepanitiaan, magang, atau diklat. Nah, peserta kegiatan ketika mereka memperoleh penghasilan itu wajib untuk dipotong PPh pasal 21. Ini merupakan beberapa tunjangan yang bisa kita bedakan apakah menjadi objek pajak atau bukan objek pajak. Terdapat premi asuransi. Premi asuransi itu misalkan seperti JKK, JKM, JPK. Ketika premi asuransi ini dibayarkan oleh pemberi kerja, maka nantinya akan menambah penghasilan bagi si objek pajak. Menambah penghasilan bagi si subjek pajak. Atau dikatakan premi asuransi ini dapat menjadi objek pajak atas penghasilan yang dimiliki atau penambahan penghasilan. Nah, objek pajak ini nantinya akan diakumulasikan dengan gaji bruto yang diperoleh oleh si karyawan. Setelah itu baru dihitung PPh pasal 21-nya. Dan berikutnya, iuran pensiun. Iuran pensiun, ketika iuran pensiun ini dibayarkan oleh si pemberi kerja ataupun oleh si karyawan itu sendiri, itu tidak bisa dikategorikan sebagai objek pajak atau penambah penghasilan, melainkan apabila iuran pensiun ini dibayarkan oleh si karyawan sendiri, itu dapat mengurangi penghasilan bruto. Mohon dibedakan kalau iuran pensiun dibayarkan oleh si karyawan sendiri baru bisa dikurangi sebagai pengurang penghasilan bruto. Sementara kalau iuran pensiun ini dibayarkan oleh si pemberi kerja, itu tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Next, kita masuk ke PTKP. Hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam menghitung PPh pasal 21 yang pertama adalah besarnya PTKP. PTKP dari wajib pajak orang pribadi. PTKP itu merupakan penghasilan yang tidak kena pajak. Mulai 1 Januari tahun 2016, PTKP untuk pegawai yang statusnya tidak kawin itu adalah sebesar 54 juta selama setahun. Lalu kalau sudah kawin itu tambahannya adalah sebesar 4.500.000. Kalau sudah kawin dengan satu tanggungan maka 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Kalau misalkan kawin memiliki dua tanggungan
tinggal ditambah 4.500.000 dari yang K1 dan yang terakhir yang K3, yaitu nilai PTKP dari K2 ditambah dengan 4.500.000. Dan untuk PTKP di sini kita mengenal batasan tanggungan. Penanggungan atas PTKP ini maksimal diberikan kepada maksimal 3 orang, jadi tidak bisa lebih dari 3 orang untuk status PTKP-nya. Walaupun dalam kenyataannya misalkan si wajib pajak ini memiliki tanggungan sebanyak 5 orang. Nah, 5 orang ini tidak bisa semuanya dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, hanya bisa dikurangkan sebesar 3 orang saja. Dan ini terdapat bagan penghasilan tidak kena pajak. Ada yang sedarah dan semenda ya, tanggungan dari wajib pajak sedarah dan semenda. Sedarah ada yang lurus 1 derajat ke samping 1 derajat, dan yang semenda ada lurus 1 derajat dan ke samping 1 derajat. Kira-kira yang mana saja yang bisa ditanggung? Oke, kita lihat. Yang hanya bisa ditanggung ketika kita menghitungkan PPh pasal 21 dengan mengurangkan PTKP-nya, yang bisa ditanggung adalah lurus 1 derajat sedarah dan lurus 1 derajat semenda. Sedarah itu seperti ayah, ibu, anak kandung, dan yang semenda itu adalah mertua atau anak tiri. Itu yang dapat dijadikan tanggungan oleh si wajib pajak. Lalu ada anak angkat. Anak angkat kira-kira bisa dijadikan tanggungan atau tidak? Kalau anak angkat tersebut statusnya sudah berada di kartu keluarga, maka anak angkat tersebut dapat dijadikan tanggungan oleh si wajib pajak. Namun apabila anak angkat tersebut statusnya belum masuk ke dalam kartu keluarga, maka tidak dapat dijadikan tanggungan oleh si wajib pajak. Pengenaan tarif dasarnya. Pengenaan tarif dasar ini terdapat dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Ya, Undang-Undang PPh pasal 17, di mana tarif pajak penghasilannya ada 4 golongan. Ada 4 lapisan tarif ya. Tarif pajak yang pertama merupakan tarif terendah. Jadi PPh pasal 21 ini dikenakan tarif secara progresif. Dari yang tarif terendah terlebih dahulu meningkat lagi sampai yang terakhir tarifnya adalah 30%. Saya contohkan di sini terdapat penghasilan kena pajak. Yang perlu saya garis bawahi, penghasilan kena pajak ini tidak sama dengan gaji bruto. Penghasilan kena pajak ini merupakan penghasilan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya jabatan, dikurangi dengan berapa iuran pensiun yang dibayarkan oleh si karyawan itu sendiri, lalu dikurangi dengan PTKP, maka diperolehlah penghasilan kena pajak. Kita akan melihat lapisan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta ini dikenakan tarif sebesar 5%. Sementara kalau lapisan penghasilannya yang penghasilan kena pajaknya adalah dari 50 juta sampai 250 juta, itu dikenakan tarif pajak yang kedua, lapisan kedua, yaitu lapisan yang 15%. Yang lapisan ketiga ini adalah penghasilan kena pajak dari 250 juta sampai 500 juta. Dan yang terakhir, lapisan yang keempat yang sebesar 30% adalah untuk penghasilan kena pajak yang di atas 500 juta. Yang perlu kita perhatikan, ketika misalkan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 600 juta, kita tidak bisa langsung mengalihkan dengan 30%. Itu harus dikalikan terlebih dahulu dari 5%, 15%, 25% sampai 30% yang terakhir. Oke, ini adalah penting untuk diingat bahwa bagi si pemilik penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, ketika mereka tidak memiliki NPWP, maka akan dikalikan tarif 20% lebih tinggi. Misalkan ketika mereka memiliki pajak terhutang dengan tarif 5%, kalau memiliki NPWP bisa dikenakan tarif 5%, kalau tidak memiliki NPWP, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21-nya adalah sebesar 6%. Jadi berapa tarif PPh ditambah dengan berapa 20% dikalikan berapa tarif PPh, dapatnya 6%. Saya overview sedikit tentang contoh perhitungan PPh pasal 21.
Jika diketahui PKP-nya sebesar 6 juta, maka perhitungan tarifnya adalah 50 juta dulu dikalikan dengan 5%, dapatnya 2.500.000, lalu sisanya 60 juta dikurangi 50 juta, dapatnya 10 juta dikali 15%, hasilnya adalah 1.500.000. PPh yang terhutang dari penghasilan kena pajak sebesar 60 juta adalah sebesar 4 juta. Nah, ini kalau kita punya penghasilan 600 juta, 600 juta ini harus dikenakan dari tarif yang dasar terlebih dahulu, 5%, 30 juta, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Total penghasilan kena pajak yang dikenakan adalah 125%. Pastikan di sini lapisan tarifnya sudah benar ya. 50 juta untuk lapisan yang pertama, maksimal 250 juta untuk lapisan yang kedua, dan yang ketiga, lapisan yang ketiga maksimalnya adalah 500 juta, dan lapisan yang keempat adalah lebih dari 500 juta. Di sini kalau kita akumulasikan agar setiap lapisan tersebut nilainya sudah sama sesuai dengan aturan. Penghasilan bruto ini adalah overview contoh perhitungan, rumus-rumus perhitungannya ya. Penghasilan bruto itu diperoleh dari penghasilan pegawai tetap atau tidak tetap, yaitu gaji ditambah dengan tunjangan yang dibayar pemberi kerja, lalu dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh si karyawan. Setelah itu diperoleh penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Kalau kita lihat di sini adalah karyawan yang bekerja semenjak bulan Januari. Kalau karyawan tersebut bekerja semenjak bulan Januari, maka untuk menghitung PPh pasal 21-nya kita bisa mengakumulasikan gaji yang diperoleh dari Januari sampai Desember, atau gaji sebulan dikalikan dengan 12 ketika kita akan menghitungkan PPh 21-nya. Untuk menghitung PPh terhutang, tinggal berapa penghasilan, berapa PPh yang terhutang per tahun dibagi dengan 12 pula. Next, untuk pembayaran dan pelaporan. Sama seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan SPT PPh orang pribadi, SPT tahunan badan maupun orang pribadi. Untuk PPh pasal 21 ini juga memiliki batas waktu pelaporan dan pembayaran. Untuk pembayaran PPh pasal 21 itu dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalkan yang terhutang adalah bulan Januari, maka pembayarannya sebelum tanggal 10 Februari. Dan untuk pelaporannya PPh pasal 21 paling lambat dilapor tanggal 20 bulan berikutnya, dan wajib untuk dilampirkan bukti potong. Apabila si wajib pajak ini terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan, dan apabila si wajib pajak ini terlambat melaporkan, maka dia akan dikenakan sanksi denda sebesar 100.000 per bulan. Oke, berikut sekianlah materi atau pemaparan tentang PPh pasal 21. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.